Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore hari ini kembali berjumpa bersama kami dalam podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan pemirsa dan sahabat religi dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan sahabat religi dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan proses penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024 atau bertepatan dengan 1445 Hijriah. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber yaitu Bapak Zulfakar Alamsyah. Beliau ini selaku PLT Kepala Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Baik, sahabat religi dimanapun Anda berada, tidak perpanjang mukaddimah, langsung saja kita sapa narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak Zulfakar. Selamat siang. Gimana kabar, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Harus sehat nih Pak, karena memang dalam waktu dekat ini memang super ekstra ini. Benar. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji ini. Baik pemirsa dan sahabat religi dimanapun Anda berada, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan kepada para narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Pak Zulfakar Alamsyah, terkait dengan proses atau persiapan. Mungkin bahasa tepatnya sejauh mana persiapan baik itu penyelenggara termasuk juga dari calon jamaah haji yang bersangkutan dalam menghadapi musim haji tahun 2024 ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak sebagai muqaddimah, sejauh mana persiapan ini Pak, baik pihak penyelenggara maupun nanti sampai kepada calon jamaah haji, terkhusus calon jamaah haji Kabupaten Kepahyang yang akan berangkat di tahun 2024 ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam religi kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kepahyang. Mudah-mudahan seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan tadi, ini kami bisa sampaikan pada saat ini bahwasanya mulai dari awal kami sampaikan bahwasanya jemaah haji kita saat ini sedang melakukan beberapa proses. Pertama, ada yang sudah memasuki pelunasan. Kemudian ada juga yang masih dalam tahap cek kesehatan untuk mendapatkan istita'ah sebagai salah satu syarat. Kemudian ada juga beberapa jamaah, bagaimana yang kami sampaikan juga, ini jamaah kita ada yang masih melakukan proses pembuatan paspor. Kemudian ada juga beberapa hari kemarin, ini terus kita lanjutkan dengan yang baru membuat paspor, kita akan menggulirkan untuk melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu melakukan scan biometrik. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Zulfakar. Demikian pemirsa, itu sedikit sekilas tentang perkembangan daripada baik penyelenggara dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang, lebih khusus pada seksi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, hal-hal yang sudah dilakukan dan kemudian bagaimana persiapan dari calon jamaah haji sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Baik Pak Zulfakar, kembali kepada masalah haji ini, mungkin bisa disampaikan Pak, berapa kuota yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama khusus untuk Kabupaten
Kepahyang ini. Mungkin bisa dijelaskan kuota regulernya berapa, yang lansia, kemudian yang tambahan. Silakan Pak. Terima kasih. Kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kepahyang bahwasanya alhamdulillah untuk tahun 2024 ini kita mendapat kuota khususnya yaitu sebanyak 114 orang dengan rincian untuk jamaah haji reguler yang langsung ditentukan melalui estimasi pemberangkatan atau melalui nomor urut porsi itu sebanyak 103 orang. Kemudian untuk yang lansia itu sebanyak 7 orang, dan kami sampaikan bahwasanya untuk saat ini yang namanya lansia masih di angka 80 ke atas, 80 ke bawah belum dianggap lansia. Umurnya Dan Pak ya, umur ya 80 Pak ya. 80. Kemudian terkait juga ada kuota tambahan untuk Kabupaten Kepahyang dari total yang diberikan oleh Arab Saudi. Ini ada tambahan lagi itu sebanyak 4 orang. Tapi kami sampaikan kota tambahan ini bukan kota tambahan yang seperti yang lalu. Apa kota tambahan atau ada tambahan dari pemerintah Arab Saudi ataupun ada kota tambahan lain. Ini memang tambahan menyesuaikan dengan jumlah penduduk sekarang ini. Jadi kalau kita berjumlah kemarin kita mendapatkan 108, ini ditambah menjadi ada tambahan 4 orang sehingga mencukupi ini 112. Demikian Pak. Jadi kuota secara keseluruhan ini Pak Zul, Benar. baik reguler ditambah dengan lansia, kemudian ada tambahan, ini totalnya 114 orang. orang tadi. Benar. Ya. Oke. Baik pemirsa, bisa kami sampaikan pada channel podcast kita pada kali ini bahwa memang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa kuota yang sudah ditetapkan untuk Kabupaten Kepahyang itu berjumlah 114 orang yang terdiri dari regulernya 103 orang, kemudian lansia 7 orang, kemudian diberi kuota tambahan itu berjumlah 4 orang. Begitu Pak Surya? Iya benar, tapi kami sampaikan bahwasanya untuk kita Provinsi Bengkulu masih memakai kuota kabupaten. Nah, untuk yang mengusulkan besaran daripada kuota kabupaten ini adalah Pemda Provinsi Bengkulu yang dalam hal ini Gubernur kepada Dirjen PAU itu. Terima kasih Pak Zul. Kita jedah terlebih dahulu, jangan kemana-mana, kita akan lanjut kembali setelah yang satu ini. Baik sahabat religi, kembali lagi bersama kami dalam podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Kembali kita ke narasumber kita pada siang hari ini. Baik Pak Zul, terkait dengan progres persiapan ini Pak Zul, sebagaimana yang kita ketahui secara bersama bahwa beberapa tahapan, beberapa step by step yang mungkin akan dilewati oleh calon jamaah haji untuk bisa memenuhi persyaratan mereka untuk bisa berangkat. Benar. Mungkin bisa dijelaskan Pak, persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh jamaah haji ini sampai nantinya calon jamaah haji ini benar-benar direkomendasikan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Silakan Pak. Baik, moderator. Sahabat religi dan masyarakat Kabupaten Kepahyang, kami sampaikan sesuai dengan aturan baik itu melalui undang-undang maupun dari PMA, Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian surat edaran daripada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati oleh calon jemaah sebelum nanti kita berangkatkan. Itu Pak Bu. Iya, betul. Pertama yang harus diutamakan yaitu kami setelah keluarnya daftar nominatif, itu kami panggil calon jamaah untuk melakukan pembuatan paspor. Pembuatan paspor yang pertama paspor, ya? Itu pembuatan pertama. Yang kemudian kami lanjutkan setelah
pembuatan paspor selesai, kami lanjutkan dengan melakukan scan biometrik untuk pengajuan visa. Perekaman biometrik ya. Perekaman biometrik. Itu persyaratan untuk membuat visa. membuat usul visa. Buat Oke. visa. Kemudian baru kita lanjutkan nanti ke tahapan selanjutnya, yaitu cek kesehatan untuk mendapatkan keterangan istita'ah. Nah, baru selanjutnya tahapan yaitu melakukan pelunasan. Nah, kami sampaikan juga kepada masyarakat Kabupaten Kepahyang untuk diketahui bersama, untuk tahun ini ada aturan bahwasanya istita'ah itu syarat wajib yang harus dilewati oleh calon jemaah haji sebagai syarat untuk melaksanakan pelunasan. Nah, kemudian setelah melakukan pelunasan, baru nanti kami akan memberikan pembekalan awal, yaitu pembinaan awal kepada calon jemaah haji yang sudah dinyatakan calon jemaah haji tetap karena sudah melakukan pelunasan, maka kita lakukan pembekalan awal. Sebelum kita masuk nanti kepada pembekalan yang sesungguhnya yang wajib diikuti oleh calon jamaah haji, yaitu kita melaksanakan manasik haji. Itu begitu Pak Bobi. Baik Pak Zul, terkait dengan istitoah tadi, saya sedikit tertarik ini Pak Zul dengan istitoah. Berarti direkomendasi atau berangkat atau tidaknya calon jamaah haji ini sangat tergantung dengan hasil istitoahnya berarti Pak Zul ya? Benar. Nah, yang mengeluarkan istitoah ini murni pihak rumah sakit atau apa? Yang mengeluarkan surat istita'ah ini adalah tim kesehatan Dinkes Kabupaten Kepahyang. Oh, Dinas Kesehatan. Melalui timnya. Okay. Tim ini terdiri dari beberapa subbagian, mulai dari cek lab nanti sampai ke dokternya. Jadi ini beberapa, dan memang untuk tahun ini kami sampaikan lagi, kalau tuh dinyatakan sehat, tidak ada gangguan apapun, insya Allah surat keterangan istita'ah ini akan diberikan oleh tim kesehatan melalui dan dimasukkan ke dalam seskohatkes namanya. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam sesuatu case, baru akan kita sampaikan ke jamaah untuk melakukan pelunasan. Dalam artian kalau sudah dinyatakan istita'ah. Berarti dalam artian calon jamaah haji ini direkomendasikan atau berhak melakukan pelunasan apabila memang sudah benar-benar dibuktikan surat istita'ah tadi. Benar, ada suratnya. Makanya jamaah kami harapkan sebelum melakukan pelunasan, silakan ambil atau koordinasi dengan tim kesehatan untuk mengambil surat keterangan istita'ah. Itu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahyang. Pertanyaan berikutnya Pak Zul, mungkin pernah terjadi atau sudah terjadi ketika hasil dari surat yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan terkait dengan istita'ah ini yang mengeluarkan surat bahwa calon jamaah haji ini tidak layak atau tidak bisa diikut sertakan untuk ikut ibadah haji pada tahun ini atau tahun-tahun berikutnya. Maksud saya, apakah kasus seperti itu ada Pak Zul? Untuk kasus yang tidak istita'ah sampai kini untuk Kabupaten Kepahyang dari awal sejak dilaksanakan menjadi syarat wajib hingga kini, dan mulai dari kemarin, ini informasi dari kemarin dari kawan-kawan kesehatan, belum ada dikeluarkan surat tidak istita'ah. Atau ada kriteria tertentu nih Pak Zul? Misalnya, apakah penyakit ini penyakit yang sangat keras sehingga ini tidak direkomendasikan, tidak dikeluarkan surat istita'ahnya seperti itu? Benar. Ada beberapa kami hasil koordinasi kami dengan tim kesehatan di Dinkes Kabupaten Kepahyang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahyang, memang ada beberapa hal yang sehingga ini tidak bisa dikeluarkan, yang sifatnya adalah karena ada penyakit yang risiko tinggi. Contoh. Diketahui
ada gejala yang membahayakan jamaah baik sekarang maupun waktu di penerbangan. Sudah diestimasi lah ya, perkiraan sudah ya, bahwa diperkirakan. penyakit ini memang sangat berbahaya. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak akan diberangkatkan atau tidak akan dikeluarkan istita'ah apabila penyakit tersebut akan menularkan kepada jamaah haji yang lain. Ini Pak Bobi. Iya. Jadi iya. ketiga, jamaah haji yang berat yang saat ini masih rutin melakukan check up kesehatan di rumah sakit atau dokter ahli. Sehingga Sehingga apabila tidak ada pendampingan dokter ahli atau tidak rutin kita melakukan kesehatan, sehingga akan berisiko bagi jamaah yang bersangkutan. Nah, ini bisa jadi tidak akan dikeluarkan istita'ahnya. Baik pemirsa, dapat kita simpulkan berarti kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji ini sangat diutamakan. Benar, karena hampir 90% nanti di kita waktu pelaksanaan ibadah haji wajibnya di Arab Saudi ini lebih berkaitan dengan ke jasmaninya. Kekuatan fisik, kekuatan fisik memang iya, harus ini fisik, Pak Zul ya. Iya. Baik jamaah, calon jamaah haji Kabupaten Kepahyang dan masyarakat pada umumnya, persiapkan diri Anda sebaik mungkin, jaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Zul, terkait dengan kita lanjut kembali nih Pak Zul. Terkait dengan ada istilah pembatalan, kemudian ada juga istilah pelimpahan. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Zul. Bagaimana yang dimaksud dengan pembatalan? Kemudian bagaimana yang dimaksud dengan pelimpahan calon jamaah haji? Silakan Pak Zul. Siap Pak Bobi. Kami sampaikan di haji ada beberapa istilah. Khususnya untuk saat ini, Nah, waktu musim haji. Pertama ada yang namanya pembatalan. Pembatalan ini karena biasanya karena faktor ekonomi. Iya. Sehingga jamaah walaupun sudah terpanggil karena faktor ekonomi masih melakukan pembatalan. Tapi untuk saat ini belum ada di Kabupaten Kepahyang. Alhamdulillah belum ya. Kemudian ada namanya istilah pelimpahan. Pelimpahan ini disebabkan karena ada dua hal. Pertama, jamaah yang dipanggil yang bersangkutan itu sakit keras. Yang kedua, jamaah yang bersangkutan wafat. Atau meninggal dunia. Keras, kemudian satu lagi wafat. Ini bisa dilimpahkan. Bisa dilimpahkan. Okay. Nah, pelimpahan ini bisa dilakukan kepada keturunan daripada jamaah yang bersangkutan. Contoh ayah, suami atau istri, anak kandung atau saudara kandung dari yang jamaah yang terkena dua hal tadi, baik sakit keras maupun yang wafat. Kami sampaikan juga bahwasanya selain dari yang ini, yang 5 ini tidak bisa menjadi untuk dilakukan pelimpahan. Yang bisa dilaksanakan adalah pembatalan daripada ini. Jadi untuk kalau ada yang nak dilimpahkan kepada cucu atau ipar atau menantu belum bisa ya, sesuai dengan aturan Pak Zul. Karena aturan saat ini belum membolehkan itu. Oke, sejauh ini Pak Zul, untuk Kabupaten Kepahyang, calon jamaah haji Kabupaten Kepahyang, apakah sudah ada yang melakukan pembatalan atau sudah ada juga yang melakukan pelimpahan sejauh ini? Untuk sejauh ini untuk pembatalan belum ada. Yang melakukan pelimpahan ini baru 1 orang yang melakukan pelimpahan karena memang orang tuanya kemarin wafat. Nah, itu karena wafat ya. Ini bisa dilimpahkan. Bisa dilimpahkan kepada ahli waris. Nah, kami sampaikan juga ada satu istilah lagi tadi agak kelupaan, penundaan keberangkatan. Iya, penundaan. Gimana Pak Zul penundaan ini? Jadi calon jamaah haji yang telah terpanggil termasuk daftar nominatif karena disebabkan beberapa hal. Pertama, karena memang sakit yang tidak bisa berangkat tahun ini, kemudian juga karena faktor ekonomi, kemudian juga ada ahli waris yang belum mufakat untuk melakukan penggantian pelimpahan tadi, sehingga ahli waris ataupun jamaah yang bersangkutan bisa mengajukan ke kami untuk melakukan dengan melalui surat resmi
dari jamaah yang bersangkutan atau ahli warisnya untuk melakukan penundaan. Nah, dengan kami juga menyediakan surat pernyataan bahwasanya menunda karena alasan apa. Jadi tidak bisa penundaan sekedar informasi saja. Ya. Kalau penundaan ini Pak Zul, penundaan ini berarti kan memundurkan jadwal keberangkatan. Benar sekali. Untuk apa istilah itu, nomor porsi, apa nomor benar, apa waiting list. Benar. Apakah waiting listnya nanti berubah atau masih tetap pada posisi itu Pak Zul? Terkait dengan waiting listnya tetap di posisi saat itu. Posisi saat itu. Jadi waitingnya tidak berubah. Karena apa? Karena memang ada kebutuhan yang lain yang memang mendesak. Bukan karena memang alasan yang lain. Untuk Kabupaten Kepahyang sendiri, apakah sudah ada yang melakukan penundaan? Untuk Kabupaten Kepahyang ada 8 orang calon jamaah haji kita yang menunda. Ini karena memang ada yang memang sakit, ada yang memang faktor ekonomi. Kemudian yang dua ini. Yang lainnya itu melakukan 1 orang itu sudah melakukan pelimpahan dan alhamdulillah sudah kesehatan sudah, tinggal lagi pelunasan. Kemudian ada 1 lagi yang kemarin baru 2 minggu kemarin itu jamaah kita wafat. Ada yang meninggal ya. Yang meninggal. Tapi kami sampaikan kepada ahli waris untuk segera melakukan apakah dia melakukan pelimpahan atau pembatalan. Tapi sampai saat ini kami sudah koordinasi dengan ahli waris, belum ada kata mufakat daripada ahli waris. Jadi kalau calon jamaah haji ini meninggal dunia, ada 2 opsi berarti. Ada 2 opsi. Bisa pelimpahan, bisa pembatalan. Tinggal nanti tergantung kesepakatan ahli waris. Oke, iya. Oke, pemirsa dan sahabat religi, diskusi kita, dialog kita semakin menarik. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, sahabat religi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang dalam diskusi masalah haji. Baik Pak Zul, kita kembali dialog. Siap. Ya. Terkait dengan persiapan tadi Pak Zul, setelah jamaah haji ini pertama melakukan pembuatan paspor, kemudian kedua perekaman biometrik, kemudian selanjutnya nanti jamaah haji ini diarahkan untuk istitaah, cek kesehatan dan sebagainya, baru nanti masuk pada tahapan pelunasan. Terkait dengan pelunasan ini Pak Zul, mungkin ada informasi terbaru terkait dengan jumlah pelunasan yang harus dilakukan oleh yang harus di-store oleh jamaah haji dari kekurangan setoran awal yang sudah dilakukan. Silakan Pak Zul. Terima kasih Pak Bobi sebagai moderator kita pada siang hari ini. Masyarakat Kabupaten Kepahyang khususnya jamaah yang akan berangkat di tahun 2024 ini kami sampaikan bahwasanya tentang ketetapan daripada BP kita tahun ini, pelunasan besaran biaya perjalanan ibadah haji ini untuk tahun 2024 itu berdasarkan kepada keputusan Presiden nomor 6 tahun 2024 tentang BP 2024 yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat untuk nilai manfaat. Jadi ada beberapa embarkasi yang sudah ditetapkan oleh melalui keputusan Presiden ini, yaitu khususnya untuk kita Bengkulu masih tergabung dalam embarkasi Padang. Itu Pak Bobi. Adapun embarkasi Padang ini besaran biaya perjalanan ibadah hajinya yaitu sebesar 51.739.357 rupiah. Ini untuk besaran daripada biaya BP-nya, pelunasan BP. Kalau dulu namanya sering dikenal oleh masyarakat kita pelunasan ONH.
Ongkos ini, naik haji. ongkos naik haji ini. Sekarang istilahnya BP. BP, biaya perjalanan ibadah haji. Biaya perjalanan ibadah haji. Iya. Ini sudah ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2024 tadi. Benar. Untuk embarkasi Padang berjumlah 51 juta ya 739.357 rupiah. Benar sekali, Pak Ini Bobi. Untuk jamaah haji, Pak. Ya. Dari yang sudah ditetapkan ini kan jamaah sudah setor awal ini, Pak. Benar. Setoran awal sudah dilakukan. Benar. Berapa lagi sisa yang mesti disetor oleh jamaah ini, Pak? Untuk sisa, kalau secara nasional ini jamaah haji daripada penambahan daripada yang 25 juta setoran awal, ini harus ada penambahan sebesar 26 juta 739.357 rupiah. Ini gambaran umum. Iya, iya. Tetapi ada beberapa hal kami sampaikan kepada calon jamaah haji, khususnya masyarakat Kabupaten Kepayang. Nah, ini khusus untuk calon jamaah haji yang sudah kami terpanggil atau sudah istita'ah dan belum istita'ah, kami informasikan terkait untuk melihat berapa besaran sebenarnya yang harus dipersiapkan. Ini lihat di pertama, bisa di layanan pusaka. Layanan pusaka itu ada yang namanya pelunasan. Aplikasi, Pak, aplikasi Kementerian Agama berupa yang namanya pusaka. Aplikasi pusaka. Jadi jamaah haji bisa mengakses berapa besaran BP yang harus dipersiapkan, yang harus dilunaskan. Dilunaskan, benar. Kenapa? Mungkin beda-beda, Pak, ya? Beda, karena beda ini karena pertama beda karena tahun. Kedua, beda karena bulan daripada pendaftaran dahulu daripada jamaah haji yang lain. Iya, iya. Nah, inilah besaran ini, karena pembedaan ini karena besaran dari nilai manfaat yang telah lamanya jamaah haji melakukan penyetoran awal dulu. Baik, sahabat religi dan pemirsa, terkhusus untuk calon jamaah haji, jadi bisa kami sampaikan bahwa untuk calon jamaah haji Kabupaten Kepayang khususnya, untuk nominal jumlah pelunasan itu bisa diakses melalui aplikasi pusaka Kementerian Agama Republik Indonesia, dan itu bisa di-download, Pak, ya? Bisa di Play Store. Jadi jamaah haji bisa melihat sendiri berapa nominal yang harus dilunaskan. Benar-benar. Bisa di-download melalui aplikasi berbasis Android maupun berbasiskan iOS. Oke. Ya. Kemudian kami sampaikan juga di samping aplikasi pusaka, bisa juga melalui namanya aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, itu melalui namanya aplikasi Haji Pintar. Haji Pintar. Haji Pintar. Satu aplikasi lagi. Satu aplikasi bisa lagi. Digunakan oleh calon jamaah haji. Calon jamaah haji untuk mengecek berapa persiapan yang harus disiapkan. Nama aplikasinya Haji Pintar. Haji Pintar. Bisa di-download di Play Store juga? Bisa, sama dengan silakan jamaah untuk download di Play Store. Pusaka. Iya. Luar biasa. Terima kasih, Pak Zul. Kita lanjut ini, Pak Zul, terkait dengan pelunasan tadi. Ini jamaah sudah istita'ah, sudah cek kesehatan, sudah direkomendasikan untuk berangkat, sehingga pada akhirnya jamaah haji ini melakukan pelunasan. Benar. Terkait dengan ini jadwal dari pihak penyelenggara, dalam hal ini Kementerian Agama. Mungkin bisa disampaikan, Pak Zul, jadwal mulai pelunasan ini kapan dan batas akhir dari pelunasan ini kapan? Silakan. Untuk tahap pertama pelunasan sesuai dengan surat edaran, surat keputusan daripada Dirjen PHU Kemenak Republik Indonesia, sudah ditetapkan bahwasanya untuk pelunasan ini sudah dimulai tanggal 10 Januari 2024 dan akan berakhir nanti itu tanggal 12 Februari 2024 itu, Pak Bobi. Oh, jadi tahapan pelunasan ini sudah dimulai pada dasarnya, ya? Sudah. Dari tanggal 10 Januari kemarin. 10 Januari kemarin. Diakhiri nanti pas tanggal 12 Februari 2024. Baik, sahabat religi, terkhusus untuk calon jamaah haji Kabupaten Kepayang,
ternyata pelunasan ini sudah dibuka aksesnya. Benar. Dan batas akhirnya ini 14 Februari 2024 nanti. Tinggal Tanggal menghitung 12, 12 bukan 14. 12 Februari tahun 2024 ini. Iya. Tinggal menghitung hari nih Tinggal Pak Zul. menghitung Sekarang hari. sudah tanggal 25 loh. 25, benar. Jadi kami informasikan untuk calon jamaah haji yang sudah mendapatkan bukti istitwaahnya Iya. untuk segera melakukan pelunasan. Begitu Pak Zul ya? Benar. Oke. Bagi yang masih belum melakukan cek kesehatan, kemudian ada jamaah kuota tambahan yang sekarang ini masih menunggu penerbitan paspor. Kalau sudah jadi paspor, segera melapor ke kami untuk kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Begitu. Oke. Baik Pak Zul, kita mungkin masuk pada tahapan pemberangkatan ini Pak Zul. Iya. Tahapan pemberangkatan. Mungkin bisa disampaikan ini Pak Zul terkait dengan jadwal pemberangkatan ini. Iya. Silakan Pak Zul. Kami sampaikan terkait dengan jadwal pemberangkatan, memang sudah ada RPH yang ditetapkan. RPH ini rencana pemberangkatan haji. Rencana pemberangkatan haji RPH ya. RPH. Oke. Jadi rencana pemberangkatan haji 2024 atau 1444 Hijriah. 45 ya. 45 Hijriah. Iya. Yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal PHU Kemenak Pusat. Kami sampaikan bahwa apabila tidak ada berhalangan apapun untuk masuk asrama diperkirakan. Jadi diperkirakan itu tanggal 11 Mei 2024 ya. Jamaah sudah masuk asrama ini semua sudah ya? masuk asrama. Oke. Kalau dijadwalkan Dijadwalnya. RPH-nya. Ya, oke. Kemudian untuk tahap gelombang pertama pemberangkatan itu akan dimulai tanggal 12 Mei 2024 12 Mei sampai dengan 23 Mei 2024. Gelombang pertama biasanya ini akan sampai dari Indonesia itu akan menuju ke Madinah dulu. Jadi Madinah untuk gelombang pertama. Kemudian untuk gelombang kedua yang pendaratan nanti akan melalui Bandara Jeddah, itu akan diberangkatkan gelombang keduanya tanggal 24 Mei sampai tanggal 10 Juni 2024. Itu calon jamaah haji dan masyarakat Kabupaten Playang untuk kita ketahui bersama. Oke. Terkait dengan persiapan nih Pak Zul, saya agak ini mundur sedikit lagi. Terkait dengan persiapan calon jamaah haji ini, apakah jadwal pembekalan, jadwal manasik ini apa sudah dipersiapkan oleh Kementerian Agama, khususnya ini Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang? Silakan. Untuk jadwal yang kita persiapkan, sesudah nanti seluruh calon jamaah haji sudah dipastikan sesuai dengan kuota, maka kita akan sebagaimana di awal perbincangan kita sore ini, ini akan kita lakukan pembekalan dan sudah kita rencanakan ini minggu kedua Februari ini jamaah haji minggu ketiga atau minggu keempat Februari ini akan kita lakukan lebih dahulu pembekalan. Pembekalan awal di Februari ini, di Februari minggu ketiga. Ya. Oke. Dan untuk sebelum nanti puasa atau sesudah puasa baru kita akan melakukan manasik haji. Manasik haji ini dilaksanakan 10 kali. 10 kali ya? 10 kali. 2 itu dilaksanakan di tingkat kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. 8 kali akan dilaksanakan di tingkat kecamatan. Begitu untuk proses ini. Oke. Baik pemirsa dan sahabat religi dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berdiskusi panjang lebar. Saya rasa diskusi ini cukup bermanfaat karena sedikit akan memberikan informasi yang luar biasa kepada masyarakat Kabupaten Kepahyang, khususnya untuk calon jamaah haji yang ingin berangkat pada tahun ini. Benar.
Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lancar. Amin ya rabbal Amin, ya alamin. rabbal Tidak ada alamin. kendala apapun dan seluruh jamaah haji di Kabupaten Kepahyang khususnya diberikan kesehatan dan kekuatan dan dimudahkan dalam perjalanan ibadah hajinya. Benar. Kita masuk pada closing statement ini Pak Zul. Benar. Mungkin ada harapan dari Pak Zul sendiri selaku PLT penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, mungkin ada yang ingin disampaikan khusus untuk calon jamaah haji Kabupaten Kepahyang. Silakan. Jamaah haji Kabupaten Kepahyang serta masyarakat Kabupaten Kepahyang, kini kami sampaikan ada maraknya beberapa wabah menghinggapi beberapa masyarakat kita. Makanya pertama kami harapkan kepada calon jamaah haji untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan sampai kesehatan menurun sehingga akan membatalkan keberangkatan kita tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sampaikan juga kepada masyarakat, apapun terkait masalah haji, ini kalau memang ada memerlukan konsultasi, kami buka 24 jam khusus untuk jamaah haji melalui WA group yang telah disediakan, dan kepada masyarakat juga setiap saat jam kerja ini bisa kita berikan apapun terkait dengan perkembangan ini atau progres terkini terkait dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang melalui seksi pelayanan haji dan umroh. Berarti diharapkan kepada jamaah haji yang akan berangkat ini ya minimal pantau Pak ya perkembangan informasi haji terkini ya. Benar. Oke. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap kepada kawan-kawan tim kesehatan dinas kesehatan Kabupaten Kepahyang dalam rangka pendeknya waktu sekarang ini, kami berharap keseriusan kita semua untuk mempercepat proses daripada istita'ah ini. Jadi segera keluarkan istita'ah, segera laksanakan pemeriksaan terhadap calon jamaah haji ini, jangan sampai ada keterlambatan. Oke. Nah ini, ya, betul, jadi betul, percepat betul. sehingga apa? Karena waktu ini mepet. Jangan tanggal 12, kalau kita berharap sebelum tanggal 12 sudah pelunasan semua, Pak. sudah pelunasan. Iya. Sehingga kita bisa melangkah nanti jamaah haji tidak repot-repot lagi berpikiran masih ke yang Iya, tinggal kita kesehatan, urus mungkin pembekalan, mungkin manasik ya. haji ya. Mungkin kami akan memberikan nanti kalau sudah seluruhnya melakukan pelunasan, kami mungkin akan mengirimkan berbagai video yang lainnya, media yang lain untuk pendalaman yang dilakukan oleh calon jemaah haji. Itu Pak Bobi. Betul. Ada satu lagi. Oke, silakan, kepada jemaah haji ini yang kami harapkan, mohon kiranya jadwal yang telah ditetapkan terkait dengan kesehatan, mohon kiranya datang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mohon kiranya ini kita kerjasama semuanya, bukan karena Kementerian Agama yang menghambat ataupun dari dinas kesehatan yang menghambat, mungkin kerjasama. Jadi kerjasama, mohon kerjasamanya dari calon jamaah haji untuk on time Pak ya. Iya. On time supaya proses itu berjalan lancar. Ini ada karena ada info bahwasanya jadwal ini ada beberapa jamaah haji yang justru tidak hadir. Padahal jadwal sudah ditetapkan. Jadwal sudah ditetapkan. Nah ini akhirnya Pak, jamaah haji mundur, yang lain tetap maju. Mungkin harus harus saling mengerti kerjasamanya supaya sama-sama lancar. Semuanya lancar. Baik pemirsa dan sahabat religi dimanapun Anda berada, diskusi kita sudah berjalan hampir 30 menit Pak. Luar biasa narasumber kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Mudah-mudahan terkait dengan informasi haji yang sudah disampaikan oleh Pak Zulfakar ini sedikit memberikan wawasan-wawasan baru, pengetahuan baru terkhusus kepada calon jamaah haji Kabupaten Kepahyang. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Zul atas kehadirannya pada siang hari ini. Saya Bobby Hertanto selaku host pada podcast kali ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah mari sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.